Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita masih terkena virus corona, jadi harus selalu stay atau stand di rumah. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai pengertian, tujuan, dan peran akuntansi, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. KD 3.1 itu mengenai pengetahuan. Yang harus kalian pelajari yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian KD 4.1 itu adalah keterampilan. Kalian harus bisa mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yang sesuai dengan perannya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama adalah pengertian akuntansi, yang kedua tujuan akuntansi, yang ketiga peran akuntansi, dan yang keempat adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa dunia usaha atau the language of business. Pengertian akuntansi menurut Al-Haryono Yusuf itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah definisi akuntansi dari sudut pemakai. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Kemudian, definisi dari proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounts atau AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian transaksi, dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Pengertian akuntansi menurut American Account Association atau AAA itu akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Adapun tujuan dari akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Peran akuntansi yang pertama sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Yang kedua, sebagai alat pengendali keuangan. Yang ketiga, membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini dibagi menjadi 2, ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal atau pemakai internal maksudnya adalah pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah direktur dan manajer keuangan. Kenapa direktur dan manajer keuangan itu butuh informasi akuntansi dari perusahaan tersebut? Ini sudah jelas karena manajer keuangan itu tugasnya adalah mengatur atau mengendalikan keuangan di perusahaan tersebut. Kalau misalkan data akuntansi itu tidak bagus, maka manajer keuangan harus tahu apa yang akan dilakukan untuk tahap berikutnya.
Kemudian yang kedua adalah Direktur Operasional dan Manajer Pemasaran. Untuk manajer pemasaran, kenapa membutuhkan informasi akuntansi? Ini supaya tahu lokasi mana yang mempunyai peran penting dalam perusahaan tersebut, atau ini berfungsi untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Kemudian yang keempat adalah manajer dan supervisor produksi. Nah, ini jelas membutuhkan informasi akuntansi karena bagian supervisor produksi ini akan memproduksi untuk produk jika perusahaannya itu mengalami laba yang cukup besar atau tidak mengalami rugi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karyawan. Karyawan ini membutuhkan informasi akuntansi untuk menjamin dirinya itu mendapat tunjangan atau gaji berapa, itu dari informasi akuntansi mungkin bisa dilihat. Kemudian bagi pemakai eksternal atau pihak luar perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi, yang pertama adalah investor. Investor itu adalah penanam modal. Jelas ya, kalau investor membutuhkan informasi akuntansi karena mereka akan menanamkan modal pada perusahaan yang menghasilkan laba atau rugi. Kalau misalkan perusahaan tersebut laba, ini kemungkinan besar investor juga akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan perusahaan itu mengalami rugi, maka investor ini mungkin ada kemungkinan tidak akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kreditur. Ya. Kreditur adalah ini adalah suatu badan yang meminjamkan dananya untuk dipakai perusahaan tersebut. Nah, misalnya adalah pihak bank, ya. Pihak bank akan meminjamkan perusahaan tersebut kalau misalkan informasi akuntansi menunjukkan bahwa laba dari perusahaan tersebut ini cukup bagus. Tetapi kalau melihat laporan laba ruginya perusahaan itu rugi, ini kreditur tidak akan atau kemungkinan kecilnya untuk meminjamkan uangnya ke perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi akuntansi dari suatu perusahaan ini untuk menghitung jumlah pajaknya. Berapa jumlah pajak yang harus disetor perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, serikat pekerja. Ini adalah perkumpulan atau organisasi para karyawan di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima adalah BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir adalah ekonom, praktisi, dan analisis. Ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Nah, ini kalian bisa melihat di jurusan akuntansi, ada Business Center akuntansi, ya. Kemudian yang kedua adalah accounting seluler. Ini penjualan pulsa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah praktek bank mini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.